Assalamualaikum, halo guys. Welcome back to my channel. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Seperti biasa, aku mau membahas film India berbahasa Hindi, yaitu Drishyam bagian keduanya. Masih tentang Vijay yang melawan para polisi cerdik dan pintar. Kali ini disutradarai sama Abhishek Pathak dan produsernya ada Kumar Mangat Pathak, Abhishek Pathak, Bhushan Kumar, dan Krishna Kumar. Castnya masih dibintangi sama Ajay Devgan, Shreya Sharan, Tabu, Mrunal Jadab, Ishita Dutta, Rajat Kapoor, Kamlesh Sawan, dan ada yang baru Akshay Khanna. Masih mengisahkan tentang Vijay yang harus berhadapan lagi sama para polisi tentang kasusnya yang di film pertama, yang dimana setelah 7 tahun kasus tersebut diangkat kembali dan kini Vijay gak hanya menghadapi Mira Deshmukh melainkan ada satu lagi polisi yang membantu untuk memecahkan kasus tersebut. Yang ternyata guys, di awal film kita diperlihatkan saat Vijay mengubur mayat anak itu, ternyata di situ ada yang lihat. Vijay gak tahu kalau ada yang melihatnya saat melakukan penguburan tersebut. Disitulah kita dibuat panik lagi dan ikut dibuat deg-degan lagi. Di film yang kedua ini menurut aku masih oke cuy, dan tetap bisa bikin kita yang nonton ikutan panik dan takut juga. Ceritanya tetap di luar nalar, tapi kayak ada kesan terlalu maksa gitu cuy. Maksudnya gini, BTW ini spoiler ya. Pasti Vijay nukar tulang belulang itu kayak agak mungkin banget dan dibuat gampang gitu cuy. Padahal nih kalau dipikir-pikir pakai logika kan si ibunya ini sudah kepengen banget sama hasil pemeriksaan tulang anaknya itu. Tapi dikarenakan gak bisa langsung diperiksa hari itu juga, jadi itu si tulang anaknya disimpan dulu lah. Nah pertanyaannya, kenapa itu gak dijaga dengan ketat? Sekali lagi itu kayak dibuat maksa aja, jadi dipermudah aja gitu. Gak semulus sama cerita di film pertamanya. Meskipun ini ceritanya bagus-bagus juga, tapi ya tadi menurut aku ini lebih masuk akal dan lebih smooth yang pertama. Aktingnya gak usah ditanya lagi, mereka semua bagus-bagus. Di sini istrinya Vijay tuh terus-terusan menanyakan di mana dia menguburkan si mayat tersebut. Gak berhenti guys, tapi suaminya tetap gak mau jawab dan gak memberitahu hal itu. Maksudnya dia bagus, konsisten gitu, gak mau cerita tentang hal itu ke siapapun termasuk ke istrinya itu, dan biar dia sendiri yang menyimpan rahasia tersebut. Jujur guys, di sini aku agak kesal lihat istrinya si Vijay. Entah kenapa kesal aja guys. Dia tuh gak berhenti ngomel-ngomel dan ketakutan terus. Disuruh diam sama suaminya, malah dia cerita sama tetangga barunya. Di lain sisi ngerti juga sama perasaan istrinya, tapi ya minimal diam anjrit, jangan memperkeruh masalah. Sama si Gayatonde, dia di sini muncul lagi cuy, dan tetap dia jadi polisi yang aslinya minta ampun. Asli parah dia. Kesan sombongnya itu dapat banget, apalagi pas tahu kalau soal mayat itu yang udah ada hilalnya. Dia makin semangat untuk membalas dendam ke si Vijay. Karena menurut si Gayatonde, gegara si Vijay, si Gayatonde itu harus diberhentikan dari polisinya itu. Masih ada plot twistnya dan aku jujur masih suka dan masih di luar nalar sama plot twistnya. Yang pas di pertengahan plot twistnya itu bombardir banget, gak nyangka gitu anjir kok bisa, gak kepikiran asli. Dan twist yang terakhir juga mind blowing banget. Tapi seperti yang aku katakan tadi, itu kayak terkesan maksa aja dan kayak dibuat mudah aja gitu cuy. Vijay di sini banyak berteman sama orang luar, seperti tukang gali kubur, terus sama ahli tulang gitu kalau gak salah, sama si satpam. Maksud aku dia bener-bener bisa dan kayak mudah banget berbaur sama orang lain. Tapi masuk akal juga sih. Kan dari film yang pertama Vijay diperlihatkan bahwa dia tuh orang baik dan banyak orang yang menyukainya. Di sini ceritanya Vijay baru buka bioskop gitu cuy. Dia tetap masih mencintai sama hobinya itu. Tegangnya juga masih masih dibuat jantung deg-deg gitu cuy, beneran. Di sini gak ada nari-narinya dan lagu-lagunya pun cuma satu, itu pun cuma jadi backsoundnya aja, gak sambil lip sync gitu, samalah kayak di film yang pertama. Oke, mungkin segitu aja pembahasannya, soalnya bingung mau apa lagi yang mau dibahas, jadi maaf ya kalau banyak kekurangannya. Namanya juga ini review ala-ala gitu. Aku kasih skor untuk film ini 8,3/10, soalnya menurut aku lebih bagus film pertamanya. Dan ya semoga suka sama pembahasan ala kadarnya ini. Bagi yang suka boleh minta like-nya, share ke teman kalian, komen juga, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. See you next video. Wassalamualaikum. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you.